Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena malam ini kita boleh melakukan kembali ibadah jam doa kita. Meskipun saat ini kita tidak bisa bersama-sama berada di rumah Tuhan, tapi kita berada di rumah kita masing-masing. Nah, kiranya kita boleh mempersiapkan hati, pikiran kita, kehidupan kita bersama dengan keluarga untuk datang kepadanya pada malam hari ini melalui persekutuan doa di tengah-tengah pelayanan gereja kita. Mari kita awali jam doa kita, persekutuan kita dengan lagu pujian dari NKB nomor 15. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu untuk kembalinya jam doa dalam situasi pandemi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang memimpin hati setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing untuk datang merendahkan diri di hadapan-Mu dalam jam doa malam ini. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami dalam doa kami kepadamu, kami rindu untuk dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, agar kami boleh belajar untuk menjadi pendoa-pendoa yang setia di hadapan-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Berkati hamba-Mu, Bapak Sebastian, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami semuanya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami pertaruhkan ibadah jam doa kami dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi dari nomor 165 dari NKB 165. Maukah kau jaya atas seteru, atas pencobaan dalam hidupmu, dan melawan dosa yang menggodamu.
bersama dengannya tetap di setiap waktu. Janganlah jemu, tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Ingin kau bersatu dengan Tuhanmu, tinggal besertanya selama hidupmu, dan tetap berdoa tak kenal jemu. Tinggal dalam Yesus yang menjagamu, tinggal dalam Yesus walau jalan gelap, biar kau bersama dengannya tetap di setiap waktu. Janganlah jemu, tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Baik, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Sebastian. Nah, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 27. Mazmur 27, kita akan membaca keseluruhan dari ayat yang ada di dalam Mazmur ini. Mazmur pasal 27, Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua, saudara-saudari mengikutinya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan ini, dan sebelum kita merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup dan Allah yang kekal, Tuhan kami yang maha kuasa dan maha baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di malam hari ini kami boleh kembali berkumpul ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bernyanyi dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu dan berdoa di hadapan Bapa Surgawi. Kami bersyukur karena saat ini kami masih
memiliki kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Di masa-masa pandemik ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah akan meninggalkan kami, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam kondisi yang seperti ini. Engkau ada melindungi, memelihara dan menjaga kami, bahkan memberikan kami sukacita dan penghiburan daripada-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami mau datang untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendapatkan ya Tuhan kekuatan daripada-Mu di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan boleh memahami firman-Mu dan sungguh mendengar suara-Mu ya Tuhan yang menghiburkan hati kami. Kasihan dan tolong kami saat ini ya Bapa. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ini adalah sebuah mazmur yang dituliskan oleh Daud. Tadi kita lihat di ayat 1 dikatakan di sana dari Daud. Mazmur dari Daud. Dan kita tahu Daud di dalam masa hidupnya itu penuh dengan peperangan, penuh dengan kesengsaraan. Mulai dari masa dia muda sampai dia tua, peperangan tidak pernah lepas dari kehidupannya. Kita tahu bahwa dari muda dia mengalahkan atau melawan Goliat, seorang yang begitu gagah perkasa, seorang yang raksasa yang ditakuti oleh semua orang. Tentu Daud menang melawan Goliat dalam imannya. Namun kesusahan yang dialami Daud tidak berhenti sampai di sana. Sebab setelah dia mengalahkan Goliat, dia harus pergi lari dan menyelamatkan dirinya dari tangan Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dia menjadi pelarian, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dan bukan hanya ketakutan akan Raja Saul yang bisa mendapatkan dia kapan saja, melainkan juga dari bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar tanah Israel. Sebab terkadang dia harus pergi dan bersembunyi di negara lain. Contohnya di bangsa Filistin. Dan di sana tidak ada jaminan bahwa dia bisa selamat. Tidak ada jaminan bahwa orang Filistin akan menyukai dia di sana. Dan dalam pelariannya dia juga harus berperang. Kita membaca dalam firman Tuhan, contohnya dia berperang melawan orang Amalek, berperang melawan orang lain, musuh-musuh yang lebih besar daripada dia. Karena dia hanya seorang manusia yang diikuti oleh beberapa orang bersama dengan dia, yang setia bersama dengan dia. Mereka tidak mempunyai tempat yang pasti untuk mereka tinggal. Dan bukan hanya itu, setelah pun dia menjadi seorang raja, kita tahu bahwa kehidupannya sebagai seorang raja penuh dengan peperangan. Melawan orang Filistin, melawan bangsa-bangsa lain yang datang memerangi bangsa Israel. Jadi hidupnya penuh dengan peperangan dan bisa dikatakan waktu-waktu hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi di sini di dalam Mazmur ini, dia menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan. Di dalam situasi yang genting, dalam situasi yang sulit, di dalam situasi di mana kita mengalami ketakutan yang besar, kita bisa mengalahkan ketakutan tersebut. Kita bisa menjadi tidak takut, bahkan menghadapi keadaan yang bisa kita katakan sangat menakutkan tersebut. Bagaimana caranya? Dan kita saat ini berada dalam situasi yang cukup sulit dan menakutkan. Menakutkan, mengkhawatirkan, menyusahkan. Dan itu membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi gelisah, membuat kita menjadi tidak nyaman. Banyak sekali ketidaknyamanan yang kita rasakan saat ini. Bekerja dari rumah bukan perkara yang gampang. Saya mempunyai beberapa teman yang profesinya sebagai guru. Mengajar murid dari rumah itu bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Bahkan mereka mengatakan pekerjaannya menjadi 2 kali lipat. Ada mungkin di antara kita yang kerja kantoran,
Juga demikian, tidak gampang untuk bekerja dari rumah. Meeting harus menggunakan aplikasi di laptop, di handphone, via internet. Dan meeting tidak selalu berjalan dengan lancar. Oleh karena mungkin koneksi internet yang buruk, gangguan sana sini. Kalau di tempat kerja, di kantor kita memiliki tempat yang baik untuk kita bekerja. Tiba-tiba kita di rumah diganggu. Kalau kita yang sudah punya anak, diganggu oleh anak kita. Banyak sekali hal yang membuat kita merasa terganggu dan sulit. Dan sekarang orang tua harus bekerja sebagai guru di rumah. Dan banyak sekali orang tua yang mengatakan berterima kasih sebesar-besarnya kepada para guru. Karena sekarang mereka merasakan betapa sulitnya mengajar anak. Mengajar anak di rumah itu tidak gampang. Apalagi mereka yang tidak menguasai bahan pelajaran. Bagaimana mengajar? Mereka bilang, makanya mereka berikan anak mereka ke sekolah, karena mereka tidak bisa mengajar anak mereka. Mata pelajaran sekolah. Kalau misalnya hanya TK, taman kanak-kanak, mungkin kita bilang pelajarannya gampang sekali. Mungkin hanya menggambar, mewarnai, menulis angka atau menulis huruf. SD sudah mulai sulit, walaupun ya masih bisa mungkin bagi sebagian orang tua. Tapi level SMP, SMA, bagaimana mau membantu mereka belajar? Orang tua merasa kesulitan, stres. Dan bukan hanya orang tua, anak-anak pun. Menurut penelitian, anak-anak yang belajar di rumah lebih stres daripada mereka di sekolah. Karena mereka tetap dituntut untuk memenuhi yang harus mereka lakukan untuk studi mereka. Di satu sisi guru tidak ada di samping mereka, dan bertanya kepada orang tua mereka belum tentu mereka mendapatkan jawaban yang benar. Stres. Sulit sekali masa ini. Dan kita menjadi sangat takut tentang masa depan kita. Kita tahu dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu, masa di mana kita harus bekerja di rumah dan di mana anak-anak kita harus belajar di rumah terus diperpanjang. Dan kita menjadi takut kapan ini akan berakhir. Itu selalu pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita. Kapan ini akan berakhir? Nah, di dalam masa yang sulit ini dan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran ini, saudara-saudara kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengalahkan rasa takut dan kekhawatiran kita. Seperti apa yang terjadi dalam diri Daud di dalam segala permasalahan di dalam hidupnya. Ketika dia harus berperang melawan musuh, dan musuhnya bukan musuh-musuh yang gampang untuk dikalahkan, yang bahkan terkadang lebih hebat daripada dia. Di sini di ayat 1 dia katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, dia katakan di dalam berperang, terkadang kita harus menyerang dan terkadang kita harus bertahan. Nah, ketika kita maju menyerang, Daud mengatakan dia adalah terangku dan keselamatanku. Artinya dia akan memimpin jalanku sehingga aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dan dia akan menyelamatkan aku sehingga aku menang di dalam peperangan itu. Dan kepada siapa aku harus takut? Karena jalanku terang, artinya Tuhan yang memberitahukan kepada aku apa yang harus aku lakukan. Dan aku pasti menang karena dia yang menyelamatkan aku. Lalu kepada siapa aku harus takut? Dan Tuhan adalah benteng hidupku. Artinya ketika aku bertahan, aku bisa bertahan. Karena dia adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Ketika musuh berapa banyak pun jumlahnya, dan betapa besar pun kekuatan mereka datang menyerang aku tidak takut, aku tidak gemetar. Sebab Tuhanlah bentengku. Dia yang melindungi aku, dia yang mempertahankan kehidupanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Bukan hanya dalam kehidupan Daud. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan
di dalam kehidupan mereka kehendaki untuk menang di dalam peperangan, mereka bisa saja menang dengan cara yang tidak masuk akal bagi kita. Karena Tuhan yang bekerja. Ketika Yosua dan bangsa Israel yang tidak tahu berperang mau menghancurkan kota Yerikho yang dikelilingi oleh tembok yang luar biasa besar dan hebatnya, kita membaca dalam firman Tuhan, tembok itu hancur hanya dengan berkeliling. Tidak ada strategi peperangan yang begitu hebat di dalam dunia ini yang mengatakan kepada kita bahwa kita bisa mengalahkan musuh hanya dengan mengelilingi mereka. Tetapi karena Tuhan yang ada bersama dengan mereka, tembok itu hancur hanya dengan dikelilingi. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kita bisa menyebutkan berbagai macam hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita takut. Daud mengatakan, kamu bisa menyebutkan berbagai macam kekuatan musuh yang datang melawan aku. Mau mereka menggunakan apapun untuk melawan aku. Baik itu hanya dengan tentara yang berjalan maupun yang menggunakan kuda. Aku tidak takut. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bagaimana caranya kita supaya kita tidak takut? Supaya kita bisa mengalahkan ketakutan yang ada di dalam diri kita saat ini. Percaya. Nah, perlu kita ketahui bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud, semuanya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya bahwa ketika dia menang atas peperangan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Daud adalah seorang raja dari sebuah bangsa pilihan Allah yang Allah mau tetap ada untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, bagi Israel, mereka dipilih menjadi sebuah bangsa dan dibentuk menjadi sebuah bangsa oleh Tuhan. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Artinya mereka harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Mereka harus bisa menunjukkan kepada bangsa lain, inilah Tuhan Allah yang benar dan yang hidup. Dan kepadanya lah kita harus percaya, kepadanya kita sujud menyembah. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan untuk bangsa Israel bisa menjadi saksi bagi Tuhan, mereka harus tetap menjadi sebuah bangsa yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, Daud sebagai seorang raja harus memastikan bahwa bangsa ini harus tetap berdiri sendiri tanpa dijajah oleh bangsa lain. Sehingga mereka bebas untuk menyatakan ke hadapan semua orang bahwa Tuhan Allah mereka adalah Tuhan yang baik dan yang benar. Jadi ketika mereka harus berperang melawan begitu banyak musuh dan begitu hebat musuhnya, kehendak Tuhan adalah untuk bangsa ini untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Itu sejalan dengan kemenangan mereka, di mana Tuhan masih ingin mereka menjadi saksi bagi Tuhan dengan cara membuat mereka menang sehingga bangsa ini tetap berdiri dan bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan adalah kemenangan mereka itu sejalan dengan kehendak Tuhan, mereka tetap menjadi saksi bagi Tuhan. Dan kembali ini bukan menjadi sebuah janji yang kita katakan secara detail atau secara spesifik untuk setiap keadaan kita yang sulit di dalam hidup kita. Sebab untuk menjadi saksi bagi Tuhan, bagi kita orang Kristen, bukan dengan cara menjadi sebuah bangsa yang tidak dijajah. Karena kita berbeda, kita bukan bangsa Israel, kita orang Kristen. Kita tidak sebuah negara. Kita berdiri sendiri masing-masing orang. Dan kita menjadi saksi bagi Tuhan setiap individu kita. Tidak mesti kita harus berkumpul dalam satu negara baru kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Setiap individu di antara kita, mau di mana saja, mau hanya satu orang pun dia yang percaya kepada Tuhan di antara banyak orang, dia harus bisa menjadi saksi bagi Tuhan.
Dan oleh karena itu, untuk menjadi saksi Tuhan secara individu sebagai orang Kristen, tidak mesti yang kita dapatkan selalu kemenangan. Bahkan di dalam kekalahan pun kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, apa yang membuat kita menjadi tidak takut kemudian? Kalau di sini kita melihat kita harus percaya kepada Tuhan. Artinya kalau memang Tuhan masih menginginkan kita menjadi saksinya di dalam dunia ini, di dalam kondisi pandemik saat ini pun, kita tidak perlu takut berlebihan. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kalau kita masih Dia inginkan untuk menjadi saksi baginya. Tentu ini bukan berarti bahwa kita tidak menjaga diri, menjaga kesehatan kita. Karena di sini dikatakan apa? Dia adalah terangku dan keselamatanku. Berarti Dia memberikan kita terang untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Dia tidak berkata, aku akan menyelamatkan kamu, kamu tutup mata saja. Tidak perlu memikirkan strateginya. Kita melihat dalam kehidupan Daud, ketika dia berperang, dia membutuhkan strategi. Tuhan memberitahukan kepada dia apa yang harus dia lakukan. Bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko. Tuhan yang memberitahukan kepada mereka, mereka harus berkeliling. Bukan mereka bilang, oh Tuhan akan menolong kita melawan tembok Yeriko. Kita duduk saja tenang, tidak melakukan apa-apa. Tembok itu akan hancur dengan sendirinya. Tidak. Tuhan perintahkan mereka untuk melakukan apa, dan mereka harus melakukannya dengan benar dan tepat. Kegagalan mereka untuk melakukan perintah Tuhan akan menyebabkan mereka gagal mengalahkan kota Yeriko. Demikian juga dengan Daud. Begitu juga dengan kita. Tuhan memberikan kita terangnya. Di dalam firman Tuhan kita dikatakan bahwa ada orang-orang di atas kita yang memimpin kita, dan kita harus mengikuti mereka. Dan mereka ini dipimpin oleh Tuhan. Karena hati seorang raja ada di tangan Tuhan. Dan pemerintah demikian juga. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah saat ini, kita anggap itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang memberikan kita terang akan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa selamat. Jadi bukan dengan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa dan tidak mempedulikan segala himbauan yang diberikan kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran setiap tim medis, para ilmuwan yang saat ini sedang mencoba berbagai cara bagaimana caranya supaya kita tidak terkena penyakit yang satu ini. Dan mereka selalu menghimbau kita untuk menjaga jarak, untuk selalu mencuci tangan, untuk selalu membersihkan diri. Kalau kita keluar harus selalu pakai masker. Semuanya ini adalah terang daripada Tuhan. Sebab Tuhan yang memimpin mereka dan memberikan mereka hikmat. Jadi di dalam kita bisa katakan peperangan kita ini, masa pandemik ini, mari kita percaya kepada Tuhan, seraya menaati firman-Nya yang menjadi terang bagi kita. Dan apa dikatakan di ayat 4 sampai 6? Bukan hanya kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kalau itu sesuai dengan kehendaknya, kita masih tetap bisa hidup dan menjadi saksinya di dalam dunia ini. Dia pasti akan menolong kita. Bukan hanya itu. Di dalam masa sulit ini, kita tahu bahwa kemenangan itu masih di depan mata. Kita tidak tahu entah sampai kapan. 1-2 bulan lagi, 3 bulan lagi mungkin. Atau bahkan 1 tahun lagi, siapa yang pernah tahu. Atau mungkin bertahun-tahun begini saja keadaannya. Lalu bagaimana? Kemenangan itu masih di depan mata. Di dalam melalui hari-hari kita, apa yang harus kita lakukan? Ayat 4 sampai 6 mengatakan kepada kita, kalau kamu takut di dalam melalui hari-harimu ini sampai nanti kamu mendapatkan kemenangan itu, kamu harus merasakan kehadiran Allah di dalam hidupmu. Bagi Daud, dia katakan apa? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Dalam kehidupan Daud belum ada bait suci. Bait suci nanti dibangun oleh anaknya Salomo. Lalu kenapa Daud mengatakan menikmati baitnya? Kehadiran Allah pada masa Raja Daud itu ditandakan dengan mereka membawa tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian adalah sebuah seperti peti yang di dalamnya
terdapat tongkatnya Harun, mana, dan tabut 10 hukum Taurat. Dan kemudian mereka akan membawa itu, terkadang di dalam peperangan mereka akan membawa itu untuk menjadi simbol kehadiran Allah. Jadi keinginan Daud paling besar adalah dia harus selalu merasakan dirinya itu ada di bait Allah. Artinya bahwa dia harus selalu berada di hadapan Tuhan. Tuhan harus selalu bersama-sama dengan dia, hadir bersama-sama dengan dia. Ketika musuh menyerang dia, dia tidak akan takut. Karena dia merasakan Tuhan ada bersama dengan dia. Satu hal yang dia inginkan adalah kehadiran Allah ada dan dia merasakannya. Ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jelas sekali bahwa ketika berperang tidak mungkin berperang di dalam kemah, bukan? Ini adalah makna simbolik yang diberikan oleh Daud untuk menunjukkan betapa dia merasakan kehadiran Allah. Allah selalu berada di sisinya sampai dia merasakan dirinya sedang di rumah Tuhan. Di hadapannya Allah, di sampingnya Allah, dia menghadap Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan dia. Bahkan mungkin dia merasakan memegang tangannya untuk pergi dan berperang. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Aku tidak tunduk malu dan takut. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban, dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Merasakan kehadiran Allah, baik di dalam peperangan maupun nanti setelah peperangan, dia akan terus merasakan kehadiran Allah dan dia akan memuji nama Tuhan, bersorak-sorai dan mempersembahkan persembahannya di hadapan Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Apakah kita merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita? Kalau kita merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita, maka kita tidak akan takut. Merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita bukan berarti kita harus melihat sosok Allah. Tidak perlu kita melihat sosok Allah. Makanya harus pertama sekali percaya kepadanya. Nah, setelah percaya kepadanya, kita akan merasakan bahwa dia selalu hadir bersama dengan kita. Kita tahu bahwa apa yang kita alami ini, dia mengontrolnya dan dia bersama-sama dengan kita. Itu percaya juga kepada janjinya yang mengatakan kepada kita, dia menyertai kita senantiasa. Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kenapa kita masih takut? Kita takut kalau kita tidak merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Tapi sebaiknya kita harus merasakan kehadirannya. Kalau kita memang anak-anaknya. Dan ayat 7-14. Bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut kita? Yaitu dengan menantikan Tuhan. Keselamatannya masih jauh di depan. Kehadirannya nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Lalu bagaimana dengan pengharapan kita akan keselamatan itu sendiri? Akankah dia jawab? Akankah dia kabulkan? Nantikanlah dia. Ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ketika kita merasa takut dan gentar, mari berdoa. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah seruanku. Jawablah aku, kasihanilah aku. Berdoa di dalam iman kepada Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Berdoa dan kemudian meminta pengampunan daripada Tuhan. Mungkin selama ini kita terlalu banyak berdosa. Mungkin selama ini kita sudah melupakan Tuhan. Selama ini kerohanian kita kerohanian yang malas-malasan.
Malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas bersekutu, malas beribadah. Dan saat ini Tuhan sedang mencoba menyadarkan kita, hai bangun dari tidurmu. Maka kita datang kepada Tuhan berdoa dan meminta supaya Dia jangan menolak kita dengan murkanya oleh karena dosa kita. Kita mau bertobat, kita meminta Tuhan, Tuhan ampunilah aku. Engkaulah pertolonganku. Tidak ada pertolongan lain yang dapat kita temukan selain daripada Tuhan. Pandemi ini betul-betul membuat setiap manusia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Apa yang bisa dimiliki manusia yang bisa menghentikan pandemi ini? Ketika virus yang satu ini masuk di dalam tubuh kita, baik kita mempunyai harta yang banyak, baik kita memiliki kedudukan yang tinggi, baik kita adalah orang yang sangat berpengaruh, apapun yang bisa kita banggakan, semuanya tidak ada artinya, tidak bisa menolong kita sama sekali. Hanya Tuhanlah yang bisa menjadi pertolongan bagi kita. Engkaulah pertolonganku, Tuhanlah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Hanya Dia yang bisa selamatkan kita dan kita memohon kepadanya supaya Dia jangan meninggalkan kita, jangan membuang kita. Dan ini kata-kata membuang dan meninggalkan ini adalah kata-kata seorang yang menyadari bahwa dia tidak pantas datang di hadapan Tuhan oleh karena begitu banyak dosa yang telah dilakukan. Ini datang dari kesadaran hati bahwa kita memang betul-betul orang berdosa yang harus datang kepada Tuhan di dalam pertobatan. Mari kita bertobat dari segala dosa kita dan meminta Tuhan untuk tidak membuang dan meninggalkan kita. Sebab hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Ketika kita menanti pertolongan Tuhan, ini yang kita lakukan. Hari demi hari. Pandemik ini masih terus. Minggu-minggu depan masih ada. Mungkin bulan depan masih ada. Mungkin tahun depan masih ada. Siapa yang tahu? Gunakan masa ini untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berlutut di hadapannya dan meminta pengampunannya. Dan mencoba berjanji dan berubah. Sehingga ketika pandemi ini selesai, kita bisa berubah. Bukan hanya berubah menjadi orang-orang yang lebih bersih, lebih banyak mencuci tangan, lebih peduli dengan kesehatan. Bukan hanya itu. Kita tahu di dalam berita sosial media, selalu dikatakan setelah pandemi ini kita akan mengalami perubahan. Perubahan gaya hidup. Kita orang Kristen harus memiliki perubahan yang lebih lagi, yaitu perubahan kerohanian. Kita mau berubah secara fisik, jasmani pun tidak ada gunanya kalau kita secara rohani tidak berubah. Maka itu kita harus berubah. Ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, orang yang paling dekat kepadaku, yang pasti akan menolong aku. Ayah dan ibu adalah orang kedua manusia di dalam dunia ini yang tidak pernah tidak mau menolong kita. Di dalam keadaan kita seperti apapun, orang tua kita lah yang selalu menerima kita apa adanya. Teman-teman akan menerima kita ketika kita berada di atas. Itu kenyataannya. Banyak sekali yang memberikan kesaksian. Teman-temannya hanya ada ketika dia baik keadaan. Teman-teman bisa meninggalkan kita. Jangan akan dibilang teman. Zaman sekarang kekasih hati pun meninggalkan kita. Istri, suami juga meninggalkan kita. Tapi orang tua kita tahu apapun keadaan kita, mereka akan selalu menerima kita. Apa adanya kita. Dan walaupun orang tua kita ini meninggalkan kita, Daud bilang apa? Namun Tuhan menyambut aku. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Tuhan akan menyambut kita seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa di hadapannya. Demikianlah Tuhan mengampuni segala dosa kita. Dia akan melupakan semua dosa kita. Kalau kita belajar kata mengampuni di dalam Alkitab,
itu memberikan ide bahwa Tuhan memisahkan dosa kita dari diri kita. Jadi dosa kita sudah Dia pisahkan dan kita berdiri sendiri dengan kebenaran daripada Tuhan. Ketika Dia melihat kita, Dia melihat kita sebagai orang-orang benar tanpa dosa. Oleh karena apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita di atas kayu salib. Dia akan menyambut kita. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Aku memohon, Tuhan ampuni aku. Aku memohon di dalam penantianku ini, Tuhan tunjukkanlah jalan. Supaya aku tahu apa yang harus aku perbuat. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Nah, ini untuk spesifik untuk Daud karena dia sedang berperang melawan musuh-musuhnya. Nah, bagi kita banyak hal yang bisa dilakukan oleh musuh kita terhadap kita. Dalam pandemi ini, virus itu bisa membunuh kita bahkan. Dan nanti setelah pandemi ini entah apalagi masalah ke depannya akan begitu membuat kita merasa takut. Kita berdoa supaya Tuhan jangan menyerahkan kita ke tangan musuh kita. Ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ketika kita menanti jawaban daripada Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita percaya. Percaya bahwa Dia akan, atau kebaikannya akan membawa kita di negeri orang-orang yang hidup. Selama di dalam peperangan dia hidup. Mati di dalam peperangan, Daud pun hidup. Sebab dia hidup di dalam kerajaan Allah. Kekal bersama Tuhan selamanya. Sebab dia anak Tuhan. Dan sama dengan kita. Hidup atau mati kita menang. Sebab kalau kita masih hidup, kita bersyukur karena Tuhan yang menolong kita. Sehingga kita menang dan kita bisa bersaksi bagi Dia. Kalaupun kita mati, kita tetap menang. Sebab kita mati untuk hidup. Hidup di sorga selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Lalu apa yang kita khawatirkan di dalam penantian kita akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Kita tidak perlu khawatir dan takut. Karena bahwa hidup dan mati pun kita tetap menang. Dan kita terus menantikan Tuhan. Ayat 14, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah. Jangan goyah. Jangan takut. Jangan mencoba berbagai cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk melawan pandemi ini. Nantikan saja pertolongan. Di dalam masa sulit, apa yang kita lakukan? Kita mencari Allah lain. Bukan hanya masalah pandemi ini, masalah yang lain di dalam hidup kita. Kita lebih percaya sama orang lain. Kita lebih percaya kepada tumbuh-tumbuhan. Kita lebih percaya kepada obat. Kita melupakan Tuhan sama sekali. Obat, tumbuh-tumbuhan mungkin cara Tuhan untuk menolong kita. Tapi kita jangan melupakan bahwa ada Tuhan yang memberkati semuanya ini untuk menjadi obat bagi kita. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita percaya kiranya dalam kehendak Tuhan pandemi ini akan berakhir. Kapan dan kita dalam kondisi seperti apa, kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan pasti akan menolong kita. Maka kita perlu menantikan Dia. Menantikan Dia sungguh-sungguh. Dan di dalam penantian kita tadi melihat apa? Kita berdoa, memohon pengampunannya, berubah untuk menjadi lebih rohani, lebih dewasa di dalam kerohanian kita, dan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Jadi di dalam situasi yang sangat menakutkan ini, kita bisa mengalahkan ketakutan kita dengan percaya kepadanya, dengan merasakan kehadirannya yang selalu ada bagi kita, dan menantikan jawaban dan pertolongan daripadanya. Itu yang dapat kita lakukan. Dan kita pasti bisa mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran kita ini. Ini kiranya Tuhan menolong kita semua untuk tidak takut dan khawatir mulai saat ini. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman. Sungguh ya Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu sebagai manusia, keadaan yang tidak pasti dan mencekam ini membuat kami takut dan khawatir. Namun ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami ya Tuhan, bagaimana kami bisa mengalahkan rasa takut kami, yaitu dengan percaya kepadamu, yaitu dengan bersandar kepadamu, merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan menantikan pertolongan daripadamu yang pasti akan Engkau berikan kepada setiap kami. Kami tahu ya Tuhan, baik hidup dan mati, kami adalah orang-orang yang menang. Sebab kalau hidup, Engkau yang menolong kami. Kami bisa menjadi saksi bagimu. Kalaupun mati, kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau di surga. Lalu apa yang perlu kami takutkan ya Tuhan? Terima kasih ya Bapa untuk penghiburan daripadamu ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan hati kami, agar firman-Mu ini tetap senantiasa kami ingat dan kami imani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga mulai saat ini, baik dalam masa pandemi ini maupun masa-masa sulit lainnya di masa yang akan datang, kami tidak akan pernah takut dan khawatir. Sebab kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu ketika kami datang untuk berdoa di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kita pada malam hari ini di dalam persekutuan jam doa kita. Kiranya firman ini semakin membawa kita untuk boleh bersungguh-sungguh datang berdoa di hadapan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudari sekalian, pada saat ini kita akan datang menghadap kepada Tuhan. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan seluruh permohonan doa kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita menyampaikan setiap permohonan kita, saya akan membacakan topik-topik doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita akan berdoa dalam doa ucapan syukur kepada Tuhan, dan setelah itu kita akan berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk pelayanan gereja di masa pandemi ini. Ada 2 pelayanan yang kita lakukan, yaitu jam doa dan ibadah umum di hari Minggu. Ketiga, berdoa untuk semua jemaat agar di situasi yang sulit ini iman mereka kepada Tuhan tetap teguh. Berdoa agar Tuhan tetap memberkati pekerjaan dan menolong mereka yang belum mendapatkan pekerjaan agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik. Berdoa juga untuk kesehatan secara khusus bagi mereka yang sakit. Yang keempat, berdoa untuk situasi pandemi ini agar segera berakhir. Berdoa untuk tim medis, para dokter, perawat, dan juga semua yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19 ini. Baik itu penjaga kebersihan rumah sakit, petugas penguburan jenazah, dan para relawan yang terlibat dalam penanganan kesehatan untuk COVID-19 ini. Berdoa untuk pasien, baik itu ODP, PDP, dan mereka yang terinfeksi oleh virus corona. Yang terakhir, nanti kita akan berdoa bagi bangsa dan juga negara kita. Baik, mari kita sama-sama datang merendahkan diri. Kita sama-sama berdoa bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Kita bersatu hati, kita bersatu
pemikiran, kita datang merendahkan diri, memohon di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi di sorga. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu, dan kasih setiamu, sehingga hidup kami terpelihara dengan sangat baik hingga saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi jiwa kami, sehingga di dalam jiwa kami yang diselamatkan itu menjadi tanda bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang setiap saat dapat berseru-seru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa mau menjadi Bapa bagi kami. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur ya Tuhan Allah kami untuk pertolongan Tuhan, sehingga pelayanan di tengah gerejamu, pelayanan jam doa, pelayanan ibadah umum tetap dapat dilakukan dalam masa pandemi ini. Sekalipun hal ini dilakukan secara online, kiranya Engkau terus memberkati pelayanan ini, sehingga menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi semua orang. Tuhan Bapa di sorga, sebelum kami datang dengan segala permohonan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Ampuni dan kuduskanlah hati pikiran kami oleh kuasa darah-Mu, agar kami dilayakkan untuk datang menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan penyucian diri kami melalui kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kami percaya kepadamu. Tuhan Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, sendengkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah seruan yang akan kami sampaikan kepadamu. Ya Tuhan, kami memohon dalam situasi yang sulit ini, Engkau tetap memberkati pelayanan gereja ini. Meskipun tidak banyak yang bisa kami lakukan oleh karena situasi yang sulit ini, tetapi kami masih bisa melakukan beberapa pelayanan seperti jam doa dan ibadah umum yang kami lakukan secara online. Tuhan, tolonglah agar setiap umat-Mu dapat merespon dengan baik pelayanan ini, sehingga dalam situasi yang sulit ini umat-Mu bertumbuh dan tetap teguh di dalam iman kami kepadamu. Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu yang melakukan pelayanan ini, agar mereka tetap melayani dengan sukacita di situasi yang sulit ini. Beri mereka hikmat bijaksana, kesehatan dan kekuatan untuk terus melakukan pekerjaan pelayanan ini bagimu. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati semua umat-Mu yang tetap rindu untuk bersekutu dan beribadah di hadapan-Mu, rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa memohon kepadamu agar di masa yang sulit ini Tuhan tetap memelihara hidup kami sebagai umat Tuhan, supaya kami tetap tenang, agar kami dapat berdoa, memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam masa sukar ini. Berkati hidup kami,
Berkati pekerjaan kami, agar kami dapat bertahan dalam keadaan yang sulit ini. Berkati juga mereka yang tidak memiliki pekerjaan, dan berikanlah mereka pekerjaan, supaya kebutuhan mereka dapat terpenuhi dalam situasi yang sulit ini. Ya Tuhan, sesulit apapun perekonomian kami saat ini, Tuhan tolonglah supaya kami tidak putus asa, tetapi tetap percaya dan bersandar kepadamu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua di situasi wabah virus corona ini. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan baik dan terus memandang kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau mengasihani kami dengan menjauhkan kami dari segala penyakit, terkhusus bagi mereka yang tidak sehat atau yang sakit, bahkan mereka yang sakit oleh karena terinfeksi virus corona. Saudara-saudara kami yang menjadi ODP, PDP karena virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Lawatlah mereka ya Tuhan, tiliklah mereka. Berikanlah pertolongan-Mu kepada mereka. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Nyatakanlah Tuhan belas kasihan-Mu kepada mereka. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menolong mereka, untuk menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkaulah pertolongan kami. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami juga serahkan untuk semua tim medis, dokter, perawat yang bekerja segiat-giatnya untuk menangani pasien yang terinfeksi virus corona. Demikian juga mereka yang menjaga kebersihan rumah sakit, mereka yang bertugas menguburkan jenazah, mereka-mereka yang kontak langsung dengan para pasien yang terinfeksi virus corona. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menjaga, melindungi, menolong selama mereka menjalankan tugas yang mulia ini, agar mereka tetap sehat dan terhindar dari virus yang mematikan ini. Sehingga ketika COVID-19 ini berakhir, mereka dapat kembali ke tengah-tengah keluarga mereka dengan selamat. Ya Tuhan, kami serahkan, kami pertaruhkan kepada saudara-saudara kami ini, keberadaan mereka yang sakit, ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga kami mau berdoa. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah, baik yang ada di pusat, di daerah, atau di pedesaan-pedesaan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan kami dalam menangani penekanan COVID-19 ini. Tolong ya Tuhan, agar seluruh rakyat, seluruh lapisan masyarakat dapat merespon dengan baik anjuran, peraturan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, ataupun larangan-larangan yang diberlakukan oleh pemerintahan kami, agar dapat diikuti dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat di negara kami ini. Tolong Tuhan, supaya masyarakat dan pemerintah dapat bekerja bersama-sama menekan wabah COVID-19,
sehingga negara kami terbebas dari virus corona ini. Ya Tuhan, berikanlah kepada bangsa dan negara kami ini, berikanlah kepada pemimpin bangsa kami hikmat dan bijaksana dalam setiap kali melakukan tindakan untuk membantu rakyat terbebas dari virus yang mematikan ini. Ya Tuhan, kami memohon, ampunilah dosa-dosa bangsa kami. Kasihanilah ya Tuhan bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang menolong, sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh seluruh rakyat untuk boleh menekan penyebaran virus ini boleh berhasil. Sehingga kami tidak lagi mengalami masa-masa yang sulit dan masa-masa yang begitu sukar seperti sekarang ini. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat menghentikannya. Hanya Engkaulah yang dapat menolong kami. Ya Tuhan, itulah keberadaan bangsa dan negara kami. Bahkan bangsa-bangsa lain juga mengalami hal seperti yang kami alami. Kiranya Engkau juga menolong mereka. Ya Tuhan, kiranya melalui wabah ini banyak orang menyadari dosanya dan kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan mengaruniakan keamanan di negeri kami ini. Tuhan, terima kasih untuk pemerintah kami. Terima kasih untuk tim medis dan semua relawan yang berjuang untuk penekanan COVID-19 ini. Sebab mereka adalah wakil Tuhan. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga dan melindungi seluruh rakyat yang ada di negeri kami ini. Ya Tuhan, sungguh kami pertaruhkan keberadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah seruan kami dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Kami yakin Engkau mendengar dan menjawab doa kami, sebab kami sudah berdoa di dalam satu nama yang sangat berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah persekutuan doa kami yang boleh berjalan dengan baik di malam hari ini. Untuk puji-pujian kami yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan juga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Yang tertanam dalam hati dan pikiran kami. Agar di dalam masa-masa pandemik ini ya Tuhan, kami senantiasa kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala pokok doa yang telah kami sampaikan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mohon kembali, dengarkanlah seruan doa kami ya Tuhan. Dan jawablah segala permohonan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu yang Tuhan telah rancangkan, yang Tuhan telah tentukan, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Kasihan dan tolong kami ya Tuhan. Terlebih di dalam menunggu jawaban daripada Tuhan, keselamatan daripada-Mu dari masa-masa pandemik ini. Baiklah hati dan pikiran kami teguh di dalam Tuhan, yang tidak pernah gentar dan takut, dan iman kami tidak pernah goyah, melainkan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang semakin dewasa secara rohani di hadapan Tuhan. Kasihan dan tolong kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan. Bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami ini, dan saat ini kami mau menutupnya dan kami memohon supaya Tuhan mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan doa, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati.